Banyak orang yang lulus dalam godaan harta, godaan jabatan, tapi tidak lulus dalam godaan wanita. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa'a kullahu lillah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah, ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma habbib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada iman, hiasilah iman itu di hati kami. Jadikanlah kami benci kepada kekafiran, kefasikan dan dosa-dosa. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang terpimpin. Allahumma amin. Amma ba'd. Saudaraku dan saudariku se-Islam, se-akidah, seperjuangan yang saya cintai karena Allah, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam tadabbur singkat hadis taqwa. Hadis taqwa kali ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis lagi hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah padanya. Menjadikan kamu pengurus, penanggung jawab pada dunia ini. Fayanzuru kaifa ta'malun. Agar Allah menilai apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan dalam mengurus dunia ini. Fattaqud dunya, maka waspadailah dunia. Wattaqun nisa, dan waspadailah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Karena sesungguhnya awal ujian atau ujian pertama terhadap Bani Israel dulu ialah ujian wanita. Rawahu Muslim. Panduan pemahaman. Pertama, hadis mulia ini menjelaskan bahwa dunia ini manis lagi hijau. Maksudnya lezat dinikmati dan indah dipandang. Lezat dinikmati, indah dipandang. Dunia ini menyenangkan. Dunia ini menyenangkan. Dunia ini membahagiakan. Dunia ini membuat orang terlena. Dunia ini menggoda. Dunia ini menipu. Menipu karena kenikmatannya sementara. Dunia ini menipu karena bisa membuat orang lupa. Lupa Allah, lupa diri, lupa kewajiban. Lupa akhirat.
lupa kematian. Inilah tabiat dunia. Yang kedua, Rasul menjelaskan, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah di dunia ini. Jadi, sesungguhnya semua manusia adalah khalifah. Makanya bantahan atau pengingkaran terhadap khalifah itu tidak benar. Kebencian terhadap khalifah itu tidak benar. Karena sesungguhnya semua orang adalah khalifah. Kita hadir di dunia ini sebagai khalifah. Yang berarti pengurus, penanggung jawab di dalam kehidupan ini. Kita mendapatkan amanah untuk mengurus kehidupan ini. Mengurus sumber daya alam. Mengurus sumber daya manusia. Mengurus, memimpin dalam kehidupan ini. Sesuai petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah menjadikan kita sebagai khalifah itu sebagai ujian untuk menilai bagaimana kita berbuat dalam hidup ini. Bagaimana kita mengurus dunia ini. Bagaimana kita mengelola kehidupan ini. Mengelola amanah yang dikaruniakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Makanya kita diuji masing-masing sesuai dengan potensi kita. Kita diuji dengan ilmu kita. Kita diuji dengan harta kita. Kita diuji dengan pangkat jabatan, kedudukan yang bertingkat-tingkat. Masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Masing-masing sesuai dengan levelnya. Sesuai dengan potensi yang dikaruniakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam ayat terakhir surah At-Takatsur, Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu pasti ditanya pada hari itu, pada hari kiamat pasti ditanya 'anin na'im, tentang semua nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Masing-masing sesuai dengan nikmat yang diterimanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Itu makna fayanzuru kaifa ta'malun. Yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, fattaqud dunya. Fattaqud dunya. Waspadai dunia. Waspadai dunia. Waspadai godaan dunia. Waspadai godaan harta. Waspadai godaan jabatan. Waspadai dunia. Waspadai godaan pekerjaan. Karena itu semua menggoda untuk meninggalkan kewajiban. Itu semua menggoda untuk melakukan dosa. Wattaqun nisa. Dan waspadai wanita. Sesungguhnya wanita bagian dari dunia. Wanita adalah bagian dari kenikmatan dunia. Tapi wanita dikhususkan di sini. Karena godaan terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Godaan terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Banyak orang yang lulus dalam godaan harta, godaan jabatan, tapi tidak lulus dalam godaan wanita. Karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, wattaqun nisa. Waspadai godaan wanita. Di sini kita memahami bahwa ada korelasi yang indah antara kewaspadaan terhadap dunia, kewaspadaan terhadap wanita,
dengan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu bahwa kita bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kewaspadaan. Dengan kewaspadaan terhadap godaan dunia dan kewaspadaan terhadap godaan wanita. Yang dimaksudkan dengan kewaspadaan terhadap godaan dunia ialah melakukan dosa karena dunia. Karena keinginan untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Kewaspadaan terhadap wanita ialah kewaspadaan terhadap dosa zina dan pendahuluan zina. Selain itu, kewaspadaan terhadap wanita ialah melakukan dosa karena wanita. Melakukan dosa karena cinta kepada wanita. Artinya, dosanya tidak berkaitan dengan wanita, akan tetapi karena tuntutan wanita. Karena permintaan wanita, sehingga korupsi. Karena permintaan wanita, sehingga mendudukkan pejabat yang tidak layak untuk jabatan itu. Tapi karena itu adalah permintaan istri. Sehingga memberikan jabatan kepada orang yang tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Itu termasuk dalam fattaqun nisa. Waspadai wanita. Kemudian yang terakhir, Nabi menjelaskan, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Nabi SAW menjelaskan fakta sejarah bahwa godaan pertama bagi Bani Israel yang mencelakakan Bani Israel ialah godaan wanita. Bani Israel tergoda dengan wanita, atau sebagian dari Bani Israel tergoda dengan wanita. Karena itu Nabi SAW menuntun kita untuk belajar sejarah. Belajar sejarah agar kita tidak mengulangi kesalahan umat lain, kaum yang lain. Tidak mengulangi kegagalan umat yang lain, kaum yang lain. Sekarang panduan pengamalan. Hadis yang mulia ini kita amalkan dengan berusaha untuk meningkatkan sensitivitas hati kita, kepekaan jiwa kita terhadap godaan pekerjaan, godaan profesi, godaan jabatan, godaan keuntungan, godaan penghasilan, dan godaan wanita. Waspadailah. Kita mesti berani mengatakan tidak kalau itu sogok. Kita mesti berani mengatakan tidak kalau itu korupsi. Kita mesti berani mengatakan tidak kalau itu judi. Kita mesti berani mengatakan tidak kalau itu haram. Sehingga kita mencari uang yang halal. Kita senang dengan uang kalau itu halal. Kita tidak segan menolak uang kalau itu meragukan. Terutama kalau itu haram. Jelas itu haram, kita tolak. Yang meragukan sekalipun itu syubhat, kita tolak. Itu yang kita pahami, yang kita usahakan untuk kita amalkan dari hadis yang mulia ini. Terakhir, panduan penghayatan. Kita menghayati sensitivitas hati kita, kepekaan jiwa kita, kita hayati dengan kesungguhan untuk mewujudkan pribadi takwa. Mengapa kita menolak yang haram? Mengapa kita menolak yang meragukan? Yang belum pasti halalnya kita tolak karena kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita berusaha untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Kita berusaha
untuk mendapatkan ampunan Allah, berusaha untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Semoga Allah menyayangi kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Kita berusaha untuk lulus dalam ujian-ujian duniawi ini dengan memperkuat iman kita, memperkuat takwa kita, dengan doa-doa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa meneguhkan kita di jalannya dengan caranya yang terbaik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, yang membolak-balikkan jiwa, tetapkanlah jiwaku, teguhkanlah jiwaku dalam mengamalkan agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan jiwa, arahkanlah jiwa kami dalam ketaatan, untuk ketaatan kepadamu. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.